Nah ini harganya Pak, sekilonya di sini 1 juta Pak. Kalau berupa yang kayak gini ya, Ya, betul. belum di finishing Ya gitu. betul, masih mentah. Dari masih sangrai itu nanti habis sangrai digoreng, terus dilembutkan di sini. Sahabat Berbagi, Pak Sugeng juga terkenal dengan sering melatih ataupun sering membina anak-anak jalanan, anak-anak kurang mampu gitu ya, anak-anak yang di pelosok, bahkan kemarin hampir seluruh Indonesia ya, dilatih dan menjadi seorang barista kopi ataupun menjadi seorang yang mempunyai coffee shop ya Pak ya. Ya. Nah itu apa Pak, kegiatannya seperti apa itu pembinaan itu? Ya, jadi kalau kita pengen negara makmur, ya kan, kita nggak bisa hanya dengan ngasih ini duit, ini kamu makan, nggak bisa, itu cepat selesai. Tapi paling nggak kita harus berdayakan orangnya, memberdayakan masyarakat Indonesia itu paling menurut saya sih ya, paling efektif jadi anak mudanya, karena mereka lah nanti yang pemegang tampuk kekuasaan ataupun yang ya wajah kita itu ya di mereka nantinya. Di situlah kami masuk khususnya pada anak-anak yang memang kurang mampu secara ekonomi. Nah kita bina kewirausahaan khususnya di bidang perkopian. Ada yang kita ajak untuk bisnis kopi, ada yang kita ajari tentang bagaimana buka kafe kopi, bagaimana mereka menjadi barista. Nah itulah kegiatan kami di beberapa daerah sampai hari ini, dan itu tidak dibayar. Mereka tidak membayar sedikit pun ya. Dan itu Pak Sugeng kasih sampai ke peralatannya Pak ya, setelah dilatih peralatannya dikasih sehingga bisa mereka mandiri, betul nggak? Bisa usaha sendiri, betul sekali, betul. Ya, kita ke ruang produksi Pak. Oke. Ya, ke situ ya. Setelah penangkaran kita ini mungkin di sesi akhirnya gitu ya, sampai ikut jadi kopi. Betul sekali. Jadi setelah tadi dalam kering ya, jadi gabah kering, lalu bisa di sini. Betul, dikupas di sini Pak. Oh ya, dikupas ini mesin tercanggih di dunia Pak. Jadi mesin ini buatan sendiri begini bentuknya. Ini untuk nekan. Ya, tadi kan di sana nih, seperti ini nih, ya. Nah ini kita tekan. Oh iya. Kayak ngegerus sambal ya. Betul, kayak bikin sambal. Nah dari sini yang sudah terkupas, kita seleksi di sini, di sortase Pak. Lagi ya. Ya betul. Jadi kita pilih yang bagus, masukin sini gitu ya. Yang belum terkupas gitu balik lagi nanti dikupas lagi sana. Dan yang sudah yang ada kopi lanang sini Pak, kopi jantan. Ini apa tuh bedanya Pak? Kopi yang jantan tuh kopi yang untuk yang memang tunggal gitu. Dan ini lebih terasa rasanya, lebih bagus. Mahal Pak. Mahal ya. Nah kalau dalam bentuk ini namanya green bean, masih kasar, belum disortasi, belum dipilih yang bagus dan yang jelek. Nah ini harganya Pak, sekilonya di sini 1 juta Pak. Kalau berupa yang kayak gini ya, belum di finishing ya, gitu. Betul, masih mentah. Ya nanti green dari bean sini green bean ini yang sudah terseleksi gini kayak gini udah dipilih nih. Nah ini yang bagus, ini udah bagus. Nah nanti baru di sangrai tadi. Ya. Di sangrai di mesin sangrai sini. Ada di sini ya. Ya. Dari sangrai itu nanti habis sangrai digoreng, terus dilembutkan di sini. Nah, namanya apa tuh? Grinder ya, di grinder supaya digiling jadi bubuk itu ya. Supaya jadi bubuk. Nah, kalau ini tempat nih, Pak, mesin-mesin kopi ya ini. Oh, betul Pak, ini adalah mesin sangrai.
Ini mesin sangrai yang baru datang kira-kira 3 tahun lalu. Oh, ini yang terbaru. sudah 12 tahun yang lalu. Oh, tapi unik ya. Ya, Bentuknya jadi- unik ya, kopi Betul. yang lama gitu ya. Apa namanya? Peralatan betul sangrai. sekali. Ya, karena memang kebutuhannya memang lumayan banyak kalau pas nggak pandemi. ya. Jadi kita butuh mesin ini. Nah, mesin ini namanya mesin sangrai atau roaster. Ya, jadi merosting, Ya. memasak, menggoreng. Jadi menggoreng kopi, biji kopi yang mentah tanpa minyak, sampai menjadi warna coklat sampai hitam ada di sini. Nah, itu Pak. Roaster gitu ya. Jadi pengsangrai atau penggoreng tanpa minyak gitu ya, untuk kopi gitu. Roastery. Nah, Pak, mungkin ini terakhir nih buat anak-anak kaula muda ataupun anak-anak milenial. Kira-kira ada tipsnya nggak untuk membuka kopi shop yang sederhana, cepat gitu, tapi ya ini bisa dilakukan oleh anak-anak muda gitu. Tips-tipsnya apa aja tuh, Pak? Baik Pak Habib. Jadi bagaimana cara membuka coffee shop yang sederhana tapi berkelanjutan ya, sukses. Nah, itu. Begini, ini memang apa ya, kalau dijelaskan memang butuh sehari 2 hari nggak cukup, tapi disingkat saja bahwa yang penting itu satu, ini butuh tekad yang sangat kuat, tekad yang sangat kuat. Jadi nggak cuma pengen saja, tekad yang sangat kuat. Nah, apa yang tekad untuk apa? Ingin membuka kedai kopi atau memang usaha kafe kopi atau warung kopi. Nah, kalau sudah bicara jenis usahanya kopi, berarti dia harus tahu tentang kopi, harus tahu yang namanya beginian ini, sangrai itu apa. Jadi ini menghasilkan kopi seperti apa sih? Karena kalau kita bicara F&B, kopi itu masuk F&B, jadi kita jangan pernah bermain-main dengan rasa, jangan pernah bermain-main dengan kualitas produk. Nah, ini saya kasih informasi saja. Banyak anak-anak muda tanya sama saya, Pak, ini gimana sih caranya, saya 6 bulan sempat rame, tiba-tiba tutup sekarang gitu. Sudah rame tutup, sudah buka rame sebentar tutup. Nah, kenapa? Karena Anda, passion Anda kurang continue, artinya harus konsisten, semangatnya tetap membara, pengetahuan mengenai apa yang Anda jual, Anda usahakan harus betul-betul didalami. Bahwa kopi itu tidak sekedar hitam terus diminum selesai. Belajarlah tentang kopi. Minimal paling tidak ngertilah sebagai barista dulu. Nah, itu dulu. Yang kedua baru ya buka saja. Tipsnya jalani saja, nggak usah terlalu banyak konsep. Itu saja Pak. Jalani saja Pak. Tambah satu lagi Pak. Apa tuh, Pak? Ini yang penting. Berbagi ke sesama. Berbagi ke sesama. Berbagi rezeki. Oh iya, ini Pak, ini intermezzo aja. Ke tempat ini dikunjungi nggak kurang dari 70 negara, orang yang pernah datang. Di sini bisa dilihat, ini ada orang. Oh iya, ya, biasa. Testimoni dari berbagai negara ya. Ini kalau sini nih Timur Tengah ini, Timur Tengah ya. Oman, Sudan. Betul, Saudi, Yaman, Kuwait, Irak, Pakistan, Qatar ya. Uni Emirat. Ini. Nah, kalau yang di sana itu dari dunia lain tuh. Dunia lain. Dari benua lain. Sri Lanka, India, Korea, Jepang, Taiwan, Amerika, Hong Kong, Jerman. Nah, itu Eropa ini, Eropa ya. Bahasanya Asia. bahasa mereka. Jadi bahasanya bahasa mereka semua, Pak. Bahasa ibu. Cara menikmati kopi luwak. Pertama, kita mainkan hidung kita. Ya, jadi aroma. Wow, aromanya. Wow, kita aroma ya. Terus baru kita aduk. Jadi sebelum diaduk aromanya seperti apa. Setelah diaduk, nah kita juga lihat lagi aromanya. Jadi keluar apakah ada perbedaan. Nah, aroma di sini tuh sudah harus kita dapatkan aroma apa aja di sini. Aroma manis, aroma buah, aroma pahit. Nah, jadi aroma fruity harus dapat di sini. Lalu berikutnya apa? Ini Pak. Nah, ini kita ambil dikit, kita masukkan pelan-pelan. Kita puter-puter di mulut. Kayak dikunyah gitu ya. Di mulut ini
tubruk Pak, ya betul. Terus kita rasain, apakah ada rasa aneh? Rasanya adalah kopi yang istimewa. Kopi apa itu? Asam, pahit, gurih, manis. Ada di sini, dan pahit tentunya itu seimbang, kemudian dia soft ya, jadi balance soft istilahnya, jadi nggak terlalu pahit, nggak terlalu asam, nggak terlalu manis, nggak terlalu asin ya, jadi balance. Di sini bedanya orang bisa ngerasain kopi luwak di sini, jadi aftertaste-nya tidak begitu kuat, cenderung di sini agak clean gitu. Itulah rasa kopi luwak. Terima kasih. Wow, kalau gitu saya juga boleh nyoba nih Pak. Silakan. Aduh, luar biasa ini. Wow. Ya. Ini yang membedakan adalah karena kita tahu dulu prosesnya. Jadi kalau kita kan makan atau minum kopi itu di coffee shop ataupun di rumah, ya kita tinggal seduh aja gitu ya. Seduh habis itu minum. Tapi kalau di sini sensasinya adalah sebelum kita minum kopi kita lihat dulu prosesnya. Ya. Dari awal masuk sana, gimana cara penangkarannya, gimana cara prosesnya, sehingga menghasilkan kopi luwak ini gitu. Karena ini asli, karena diproduksi juga di tempat ini gitu. Setelah itu disajikan untuk meminum kopi. Jadi rasanya pun pasti akan berbeda, karena taste-nya itu dibarengi dengan perasaan kita sudah mengetahui tentang prosesnya. Jadi saya juga boleh minum ya. Boleh. Wow. Nah, ada lagi ditambahkan Pak Habib ya. Ini adalah gula. Gula ya? Gula merah. Jadi gini, kalau orang penikmat kopi Iya. itu biasanya kurang begitu suka dengan gula. Gula. Beda dengan orang peminum kopi. Minum kopi, betul. Orang yang suka minum kopi, ya peminum memang. Jadi kalau nggak ada gula rasanya nggak ngopi. Iya, Nah, tetap harus ada gulanya ya. Itu biasanya orang Indonesia. Nah, kalau termasuk yang saya juga, saya biasanya harus ada gula Ya, sedikit. Gitu. kalau orang-orang Indonesia biasanya yang datang orang dalam negeri itu biasanya nyari gula dulu nih. Mana gulanya Pak gitu. Nah, ini kita sodorin. Oke. Nah, biasanya ini tuh untuk teman-teman dari dalam negeri. Oke. Kalau dari luar tuh udah Nggak nggak pakai mau gula dia, ya? nggak pakai gula. Iya. Nah, itu aja bedanya. Siap. Nah gitu, jadi kalau mau menikmati kopi yang benar-benar kopi, sebaiknya tanpa gula dulu. Tapi kalau pengen rasanya jadi mix, mungkin lebih enak, boleh saja. tambah gula. Sah-sah Tapi gulanya saja. gula merah ini ya. Gula merah bisa, gula putih juga Juga bisa. boleh ya. Ya, itu aja. Terima kasih nih Pak Sugeng, Ya. rekan-rekan sahabat untuk berbagi. Jadi sekali lagi hari ini adalah spesial. Alhamdulillah kita sudah ketemu langsung dengan Pak Sugeng Pujiono, dan ini luar biasa pengetahuan kita. Sekali lagi kalau kita mau minum kopi bagus juga nih tahu asal sejarah kopi, karena Indonesia adalah salah satu penghasil kopi terbaik dan terbesar juga di dunia ya Pak ya. Mungkin tadi 4 besar tadi. Oleh karena itu rekan-rekan, saya mengucapkan terima kasih Pak Sugeng sudah menyempatkan waktunya, dan jangan lupa bahwa sahabat berbagi rasa merupakan salah satu acara yang bagaimana kita mencari inspirasi-inspirasi dari sang inspirator, dari sukses dalam usaha atau karirnya, tapi juga tidak melupakan tentang sesamanya, yaitu dengan berbagi. Terima kasih sekali lagi sahabat berbagi rasa, berbagi menginspirasi.